Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah, summalhamdulillah, summalhamdulillah. Alladzi ja'alana min ummatil marhumah wa hadana ila tariqatin nakhtiyah, tariqati ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi hadihil ummah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa huwa asdaqul qailin. Amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para habaib, para alim, para ulama, para guru, para kiai yang sangat kami cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nakhussu bil khusus khosotan khosoh panjenenganipun yang mulia, yakni para subscriber yang sudah mensubscribe channel kami ini, yakni Risam TV, yang sangat kami banggakan. Dan juga tak lupa kepada para pemirsa Risam TV yang terhormat dimanapun Anda berada, baik itu di Indonesia maupun berada di luar negeri, yang sangat kami muliakan. Sebelum kita melanjutkan Mau'idotil Hasanah ini, kita bersolawat dulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya yang bisa memberi pertolongan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta isiru wa ghali, anta
anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau bagai matahari, engkau bagai bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya, engkau bagaikan emas murni yang sangat mahal harganya, engkaulah pelita hati. Wahai kekasihku, wahai Muhammad, wahai pengantin tanah timur dan barat sedunia, wahai Nabi yang dikuatkan dengan wahyu, wahai Nabi yang diagungkan, wahai imam dua arah kiblat. Demikian tadi para pemirsa Risam TV yang sangat kami cintai, lantunan sholawat kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat pertolongan, mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Risam TV dimanapun Anda berada yang sangat kami cintai, sesuai konten kita kali ini, yaitu siapakah sosok umat Rasulullah yang jadi panutan ini, yang jadi suri tauladan ini, sehingga sewaktu beliau meninggal dunia, seluruh penduduk langit turun ke bumi untuk bertakziah, untuk menghormat kepada beliau. Para pemirsa Risam TV yang sangat kami cintai, berikut ini kisah nyatanya. Ibu merupakan seseorang yang memiliki tempat yang sangat mulia dalam Islam. Oleh sebab itu, setiap anak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak tidak boleh membentak kepada orang tuanya, apalagi durhaka kepadanya. Jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, terutama ibu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat orang tersebut sampai dia meminta maaf kepada ibunya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua telah diajarkan dan dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti ia telah berbakti pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Berbicara tentang memuliakan ibu, mari kita semua belajar kepada salah seorang sahabat Nabi. Pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Pemuda ini merupakan seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran negara Yaman. Namanya adalah
Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak terkenal di bumi, miskin, dan memiliki penyakit kulit pula. Tak ada orang yang mengenalnya, bahkan namanya pun tak pernah dikenal di dunia ini. Namun, ia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkenal di langit. Sebab kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu dikarenakan ia patuh dan menghormati ibunya yang sakit lumpuh. Suatu waktu, Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke kota Madinah dalam rangka untuk melepaskan kerinduannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sang ibu memberinya izin untuk pergi, namun dengan syarat agar setelah berjumpa Rasulullah Muhammad SAW ia cepat pulang kembali karena ibunya yang sakit-sakitan. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, Uwais Al-Qarni tidak mendapati Rasulullah Muhammad SAW di rumahnya karena sedang memimpin peperangan. Meski kerinduannya amat besar terhadap Rasulullah, Uwais Al-Qarni lekas pulang demi ibunya. Ia hanya menitip pesan kepada Siti Aisyah radhiyallahu an. Kemudian pada kesempatan yang lain, sang ibu meminta Uwais Al-Qarni untuk mengantarkannya pergi haji. Uwais Al-Qarni tidak mau menolak, walaupun mereka merupakan keluarga yang miskin. Dengan sekuat tenaga ia menggendong ibunya yang lumpuh itu untuk berziarah ke Baitullah. Meski belum pernah berjumpa dengan Nabi, Rasulullah Muhammad SAW seperti sudah mengenal betul pemuda miskin itu. Beliau memuji Uwais Al-Qarni dengan mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Hadis riwayat Ahmad. Karena bakti yang tulus dan ikhlas kepada ibundanya membuat nama Uwais Al-Qarni terkenal di langit, meski di bumi ia bukan siapa-siapa. Dikisahkan pula, waktu jenazah Uwais Al-Qarni mau dimandikan, para penduduk bumi ingin memandikan jenazah Uwais Al-Qarni, tetapi sudah kedahuluan oleh penduduk langit. Waktu jenazah Uwais Al-Qarni mau disolatkan, penduduk bumi lagi-lagi ingin mensolatkannya, tetapi sudah kedahuluan penduduk langit. Pada waktu jenazah jasad Uwais Al-Qarni mau diantar ke liang lahat, para malaikat berebut untuk memikulnya. Secara kesimpulannya, prosesi pemakaman Uwais Al-Qarni hampir seluruhnya dikerjakan oleh para malaikat. Demikian tadi para pemirsa Risam TV yang sangat kami cintai, suatu contoh, suatu suri tauladan. Sosok manusia yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekasih Rasulullah Muhammad SAW karena dharma baktinya
begitu patuhnya kepada sang ibu, kepada kedua orang tuanya. Para pemirsa Risam TV yang sangat kami cintai, semoga kisah Uwais Al-Qarni ini membawa manfaat, kemaslahatan fid-dini wad dunya wal akhirah bagi kita semua, khususnya bagi kami. Wa akhiron wallahul muwafiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.